So I will open the class. Okay, this is about the predicting. So I will share screen first. But first of all, can you introduce yourself? Maybe Zen, go ahead first. Hello. Hello Zen, can you introduce yourself? Perkenalkan diri Anda. Oh, oke Zen, bisa perkenalan diri nggak? Alright, no answer. Okay, maybe the username of Vika. Oh, Zen cannot to unmute. Okay, maybe Vika, username Vika will be introduce her or his life, himself. Okay, if there is no or there are no some people who want to introduce themselves, so I will introduce myself. My name is Iki Triadi. You can call me Adi or Adi. I'm student of State University of Malang, especially in English department. Um, and also I'm joining this tutorial. Ya. Selain itu aku angkatan 2020 in semester 4 sekarang. Okay. So first I will share screen, guys. Okay. Okay, can you? I'm sorry, I'm use Google Translate. This is clockwise. Okay. Oh my God, this is a traffic. Maybe my desktop. Okay. The first ones, guys, can you see my screen? Hello guys. Okay, kelihatan. Okay. Okay, in the predicting paragraph. Okay, I will zoom it, and then you will say. Okay. I'm sorry if my presentation is a little bit take a long time. So yeah. Well, I'm not a kind of for this one. Okay. So what is a predicting paragraph? Okay. A predicting paragraph about what you think will happen in story. Jadi pada dasarnya sebuah paragraf prediksi itu merupakan paragraf yang mana dalam pertanyaan itu membuat pembaca atau the readers itu inferring or interpreting what happened in the world of the story that author made. Jadi si pembacanya itu kayak menginterpretasi dari segi bacaan atau dari segala bacaan itu seluruhnya, apa sih yang akan terjadi considering the title. Jadi pada dasarnya dalam title atau dalam judul kita udah tahu bahwa what will happen in the story. Jadi misal kita menjelaskan tentang for example is about the flower. In the title is the
poisonous of flower. Jadi kayak bunga-bunga yang beracun. Dari situ kita sudah menginfering bahwa yang akan diceritakan oleh si autornya itu kebanyakan adalah bunga-bunga yang beracun. Jadi otomatis si predicting paragraph ini seperti namanya berarti memprediksi. So, dalam materi pembelajaran SBMPTN atau soal SBMPTN tentang predicting paragraph, kalian itu kuncinya perlu tahu keyword atau kata kunci, terus habis itu dari segi title-nya, the title, misal the title-nya tadi itu si bunga-bunga beracun, kalian harus menginfering atau kalian memprediksi. Jadi apa sih yang akan di ini gitu. Okay, the next side. Okay, this is about dari first of all, I will show you about the writing word. So actually, I'm expert in writing. Actually, not in reading, but reading and writing is related. So yeah, I will get to know about the structure, about how we can interpret or we can predicate about that. Jadi bagaimana caranya kita memprediksi gitu. Nah, dalam dunia perwritingan atau dalam tulis menulis, sebuah author atau seorang author itu akan pertama-tama akan mencari topik sentences-nya. Apa sih topik sentences? Topik sentences itu merupakan jantungnya dari suatu structure, jantungnya dari suatu kalimat yang dibangun dengan subtopik, subtopik, subtopik. Yang dimana subtopik ini pada dasarnya akan memiliki conclusion juga. Namun, dari the topic sentence, di jangkauan yang lebih luas lagi, itu terdapat thesis statement. Nah, kalau yang topic sentences itu merupakan jantungnya, nah di thesis statement itu merupakan otaknya atau the brain, the mother of the body. Jadi, this is the crucial. And then the topic sentences is not the most crucial than the thesis statement. Jadi tidak crucial thesis statement. Tapi topic sentences itu um, perlu diperhatikan juga. Nah, for example, according to good corporate governance practice, shareholders have a number of basic right and obligation. Jadi intinya itu menurut corporate governance practice yang baik itu kayak saham itu harus memiliki kayak hak dan kewajiban, angka hak dan kewajiban kayak gitu, tata-tatanya kayak gitu. Nah, dari topik sentences ini kita itu udah tahu apa yang akan dibahas itu. Yaitu yang akan dibahas adalah ingat, kita perlu tahu tentang keyword. Nah, di sini adalah keywordnya adalah right and obligation. Tapi dari kalimat ini, dari segi kunci, yang the most important is that shareholders have a number of basic right and obligation. Jadi pada dasarnya ini sudah merupakan kuncinya. Tapi dalam ranah lebih sempit lagi, kuncinya itu adalah rights, hak, and obligation, kewajiban. Nah, that's all for the topic sentences. Jadi kalian di topic sentences sudah tahu mana sih keywordnya, mana sih kalimat the most important-nya atau paling important atau paling penting. Jadi kalian harus nentuin dulu, terus harus bisa keyword kayak gitu, nyari keywordnya. Apakah ada yang mau bertanya mengenai keyword, guys? Oke.
Nobody answer. Okay, I think they are know it already. Okay. Jadi nggak ada masalah ya di topic sentences. Perlu saya tegaskan lebih lagi atau to sum up, di topic sentences itu di bawahnya thesis statement yang merupakan sebagai jantungnya dari suatu structure dan letaknya ada di development paragraph. Oke. Dan di topik sentences kita perlu tahu yang mana yang jadi keyword, yang mana menjadi kalimat importantnya. Jadi kita bisa menginterpretasi atau can be predicted what the whole sentences will be tell. Okay. And then, nah kayak gini, expected content or themes. Nah dari sini ini merupakan termasuk prediksinya. Nah prediksinya megang saham, kewajibannya, dan haknya juga from good governance. Jadi dari keyword-keyword tadi, itu pada dasarnya udah kita bisa turunkan lagi ke expected content atau apa yang kita prediksi. Jadi dari kalimat tadi atau kata-kata tadi itu kita udah bisa memprediksi. Jadi kalian harus pintar-pintar pintar-pintar cari tahu keywordnya mana kayak gitu ya. Jadi selain itu kita harus tahu topik sentensesnya. Jadi di topik sentensesnya itu yang lebih most crucial daripada keywordnya. Tapi keduanya saling berhubungan, have something correlation. Ya, jadi mereka tuh memiliki correlation, tapi yang lebih penting adalah topik sentences. Dimana kalau kalian udah menemukan tesis topik sentences, kalian akan menemukan keyword. Dalam keyword itu, kalian sudah akan tahu gitu loh, apa sih yang akan diekspektasikan dalam teks ini. Oke. Nah, dari expected itu kita bisa kayak memprediksi gimana sih paragrafnya yang akan diceritakan. For example, in this one, according to good corporate governance practice, so holders have a number of basics right and obligation. So holders have the right to appoint directors, make corporate decision, and obtain information about the company. In addition, major shareholders have an obligation to participate in the governance process, engage with the company management, and avoid their share responsibility. Jadi, the one the paragraph telling about what? Telling about the right and obligation. Jadi dari the topic sentences tadi, keywordnya kan hak dan obligation dan kewajiban. Nah di sini juga muncul lagi basic, right and obligation. Ini kan yang topic sentensesnya. Nah dari yang ini kan tadi kita udah prediksinya kan atau expected content-nya kan. Nah, this is have the correlation with right and obligation. So yeah, that's why the topic sentences is very important and the keyword is very important too. Jadi oleh karena itu si topic sentences sama si right and obligation-nya ini perlu. Pada dasarnya ini bedah-bedah kayak writing ini ada di skripsian, terus ada di esai. Kalau kalian bikin esai juga kayak gini bakalan harus ada topic sentences dan lain-lain. Terus habis itu di skripsi, disertasi juga kan seperti ini. Jadi sangat penting lah. Soalnya kalau kalian semisal masuk di Department of English juga itu hal kayak gini tuh crucial banget. Salah dikit langsung dapat E. Okay, so the topic sentences P, I mean the topic sentences is predictive. Maksudnya the topic sentences-nya itu bisa diprediksi atau prediksian gitu.
yang dimana fokusnya ada di right and application. Nah, fokusnya itu di keywordnya tadi kan yang aku mention before. Jadi saya tuh mention keywordnya itu right and application. So this is will be the focus on right and application. So the topic is definitely predictive. Um, Hello guys, do you have any question? Apakah kalian memiliki pertanyaan? Before I will um, I will share my documents about the wall of the writing. Apakah ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan materi? Oke, in the chat nggak ada. Oke, there are no. Oke, I will stop share screen about my presentation. Jadi ada di ini. Ini saya akan memberitahukan tentang writing dulu. Jadi pemahaman dari writing itu lebih perlu ditekankan baru di reading-nya. Oke. Nah, jadi dalam writing ini aslinya merupakan UTS-ku pada saat semester 2 di essay writing. So this is very beneficial to me. Yeah, because writing is important. So this is the themes or the title is bad occasion in my life. Dari jadi judul ini, nah kita bisa prediksi bahwa yang akan diceritakan will be ceritakan about bad occasion. Berarti yang akan diceritakan di sini kita udah bisa merediksi bahwa yang diceritakan adalah bad occasion atau kayak pengalaman buruk. Occasion itu artinya bisa diartikan dengan kesempatan, tapi di konteks ini bisa diartikan kayak pengalaman. Oke. Aslinya ini yang about the bullying and trick is lying. Jadi ini adalah bullshit doang. Yang cuma yang the fact is this is one of failure in seeking college. Okay, everyone. Dari paragraf ini, wait, I will try. Oke. Paragraf yang kuning ini itu kita bisa sebut sebagai introduction paragraph. Introduction paragraph is a paragraph that tells about the general statement and thesis statement that will be told in the wall of the text. Okay. Oke. Jadi di introduction paragraph itu merupakan sebuah paragraf perkenalan doang gitu kayak I'm so sorry my grammar is a little bit strange. Okay, will be destroyed. Okay, introduction paragraph sometimes tell about the general statement and thesis statement. Jadi ada pernyataan umum. Nah, kenapa kita menamai dengan introduction paragraph? Karena paragraph ini tuh perkenalan. Kan nggak etis ya, semisal kita ibaratnya kita bertamu ke rumah orang without salam or greeting, assalamualaikum or what kayak gitu.
kayak kita dianggap nggak sopan. This is something like a big mistake that will be made. Okay, otomatis kita perlu introduction paragraph lah di dalam sebuah cerita atau dalam sebuah passage. Nah, di dalam introduction paragraph itu mengandung general statement dan thesis statement. Biasanya di introduction paragraph itu terdiri paling dikit 3 kalimat, paling banyak itu 5 kalimat. Jadi kita bisa menulis 3, 4, 5 paragraf. Selebihnya tidak boleh. Kayak 6, 7, 8 nggak boleh. Terus less than 3 sentences tidak boleh juga. Jadi di bawah 3 juga nggak boleh. Harus minimal 3. Nah, oleh karena itu, that's why in introduction paragraph, we will have the short paragraph. Jadi kita memiliki paragraf yang dikit sentences-nya. Contohnya, everyone has an occasion in their life. Jadi, semua orang itu memiliki sebuah pengalaman di kehidupan mereka. Nah, ini bisa kita sebut dengan general statement. Jadi kita kayak pembukaan. Nggak mungkin kita langsung to the point. This occasion can be bad or it can be happy. Will be wrong. It's totally wrong. Jadi kalau kita langsung to the point ke this occasion can be bad, itu kita akan disalahkan. Oke. Nah, otomatis kita perlu general statement. Terus kemudian yang this can be bad or it can be happy, yang mana pengalaman ini bisa jadi baik atau bisa jadi buruk, kayak gitulah. Kebalik intinya. Ya kayak gitulah. Nah, ini merupakan sub general statement. In my life, I have had some bad occasion. Nah, ini merupakan baru pengenalan ke thesis statement. And then, these bad occasion are value in shaking college, trick and bullying. So actually this is wrong grammar. Actually this is should be tricking and bullying. Actually this will be here. Okay. This bit dikarenakan in my life I have had some bad occasion, and then this blah 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 itu adalah test statement. Jadi dalam kalimat itu atau di sebuah paragraf, di sebuah sentences, sorry, di sebuah kalimat atau passage itu pasti ada ini thesis statement. Jadi saat kita membuat paper, essay, itu kita akan membutuhkan ini. Oke. Thesis statement. Apa sih thesis statement itu? Thesis statement is statement that will be told in the next paragraph, especially developing paragraph. Oke. Jadi thesis statement merupakan development paragraph actually, not developing. Development paragraph. Oke. Pada dasarnya thesis statement itu sebuah statement yang akan diceritakan di next paragraph, atau lebih tepatnya itu development paragraph. Jadi thesis statement itu kayak the mother or the brain of the passage. Jadi kayak otaknya gitu loh. Kalau ada cerita kan, kalau diceritakan ada tema kan, dari semua cerita itu pasti ada temanya. Nah, thesis statement itu kayak seakan-akan temanya gitu, yang will be told atau yang akan diceritakan
di development paragraph. Nah, seputar introduction paragraph sekian. Apakah perlu ada yang bertanya mengenai introduction paragraph? Don't be hesitate to me. Feel free to ask me. Jangan shy. Bisa bertanya dengan saya. Guys, do you have any question? Hello guys. I have a question. Okay. Go ahead. Oke, yang mau saya tanyakan adalah how to screening gitu, screening sebuah paragraf, tips-tips screening sebuah paragraf dalam bahasa Inggris, gitu sih Kak. Oke. Pada dasarnya di screening itu kita perlu mencari keyword juga sih. Jadi kita harus tahu keywordnya. Kayak di sini kita udah tahu kan keywordnya adalah pertama occasion. Nah, keyword yang kedua adalah bad occasion. Oke. Terus habis itu, nah di sini adalah sub keywordnya, very seeking college and tricking and bullying gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita udah mengetahui strukturnya terlebih dahulu dari suatu teks, itu kita akan lebih cepat aslinya dalam sebuah teks kita tuh nggak usah perlu baca semua ini tuh nggak perlu aslinya. Kita itu bisa lihat ke paragraf 3 sampai 2 paragraf terakhir. Semisal ini paragrafnya ada 5 ya misal. Nah, kita perlu baca yang paragraf kalimat ke 2 ketiga, 4 atau 5 tergantung konteksnya atau tergantung si penulis yang membuat. Semisal ini misal ya di sini ada 3, berarti kamu go ahead. Ini ada 4 ding. Go ahead in 3 dan 4. Nah, ini udah kunci. Udah kunci. Berarti prediksinya adalah tentang ini. Bad occasion, yaitu saya mencari kuliahan, ditipu, dan dibully. Nah, udah. Itu screeningnya gampang. Kalau kita udah tahu structure teks dalam bahasa Inggris. Jadi gampang aslinya. Nah, kita perlu buktikan. Bener nggak nih screeningnya kayak gitu. Nah, kita buktinya di apa? Di development paragraph. Development paragraph adalah yang ini. Ada 3. Jadi development paragraph itu terdiri dari 3, 2, ataupun 1. Tergantung penulis. Gitu. Nah, dalam development paragraph, itu pasti ada yang namanya topic sentences. Okay, I will. Nah, topic sentences will be read. Okay, this is a topic sentences actually. Nah, dari screening tadi kan, kita udah tahu kalau semisal strukturnya yang pertama, intinya itu gini loh, biar nggak blunder. Intinya, kamu baca di paragraf awal-awal itu 3 sampai 2 kalimat terakhir, karena itu jantungnya gitu. Bacaan di situ, soalnya itu akan bakalan diceritakan lagi. Di sini Seeking College kan, Valerie Seeking College. Nah, ini diceritakan lagi gitu. Terus tricking, ditipu. I was tricked by my friends. Diceritakan lagi di sini. Ya berarti ini menceritakan tentang ditipu kayak gitu kan. Sorry. Terus yang ini pasti menceritakan tentang kegagalan dalam mencari kuliah. Selain itu, yang terakhir di test statement adalah bullying. Nah, di bullying ini, nah diceritakan juga di sini. Aslinya kalau kita sudah tahu dari
introduction paragraph, terus kita udah tahu thesis statement-nya yang mana. Intinya thesis statement itu merupakan kalimat kompleks, oke? Kompleks kalimatnya. Sebuah sentences yang terdiri SPOK. Just like that. This is adalah kompleks sentence. Did you got it my explanation? Oke, I got it. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Oke. Kalau pas UTBK di bagian bahasa Inggris kan itu challenge-nya lebih ke waktu ya. Iya. Sebenarnya soalnya ya paling main idea soal gitu itu mudah sebenarnya kalau udah baca. Iya. Tapi yang jadi masalah ada waktunya. Oh Dan iya. gimana sih tipsnya biar apa ya mengatasi itu karena waktunya misal paragrafnya panjang-panjang udah gitu waktunya terbatas kan itu suatu masalah yang harus diselesaikan ya biar kejawab semua itu gimana Kak? Oke, balik lagi nih kita ke thesis statement gitu. Jadi kita perlu nggak usah baca-baca doang, kita perlu ini udah di thesis statement. Terus kita udah lihat keywordnya ini Shaking College, terus di paragraf selanjutnya tentang misal dari awal udah Shaking College, berarti ya udah ini, berarti prediksinya adalah the bad value buat bla 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 ini 3, udah selesai. Kayak gitu doang. Terus kalau kalian nggak percaya di introduction paragraph, kita bisa memprediksinya dari paragraf terakhir. Nah, di sini akan diceritakan. Nah, ini those three bad bla bla bla. Nah, berarti yang three bad itu yang kayak bully terus tricking dan lain-lain itu berarti yang prediksinya kita. Jadi kita bisa melihat dari introduction, bisa dari conclusion. Tapi saya sarankan dari introduction terlebih dahulu, baru ke akhirnya. Kalau kalian kesulitan, baru kalian baca yang maksudnya cari screeningnya di tengah-tengahnya atau di development paragraph. Tapi kalau kita mencari yang di tengah-tengah ini akan menyita waktu. Intinya ya balik lagi ke thesis statement itu. Karena thesis statement, kalau kamu udah tahu thesis statement, udah kalian udah bisa. Ini thesis statement, berarti ya udah tentang ini doang. Ya udah jawabannya prediksinya tentang itu, value in second college, tricking and bullying, kayak gitu. Did you got it? Oke, I got it. Thanks. Oke. Sasa, thesis statement itu kira-kira ada perkiraan muncul selalu di kalimat 3, begitu atau bagaimana ya Kak? Oke, pada dasarnya thesis statement itu terletak di paling akhir. Nah, ini terletak di paling akhir. Itu paling dasar. Soalnya the most author itu menaruh thesis statement-nya itu di kalimat terakhir di introduction paragraph. Namun ada beberapa, soalnya saya juga ikut menganalisis teks-teks kayak writing, soalnya konsen saya ada di writing, dunia perwritingan. Jadi pada saat saya analisis paper-paper dan lain-lain itu, kebanyakan mereka menaruh ke ini di akhir kalimat paragraf introduction. Memang ada di kalimat 2 atau 3 sebelum akhir gitu. Tapi itu sangat rare atau jarang gitu. Kalau enggak di paragraf yang misal ini kan ada 4. Semisal ini merupakan thesis statement, berarti ini cuma kayak di bed ini cuma apa? Pendukungnya ini thesis statement. Kadang begitu, tapi kebanyakan ada di akhir gitu. Kalau di akhir tidak menemui thesis statement-nya, thesis statement itu biasanya kompleks kalimatnya. Ya udah kita bisa baca di depannya lagi. Kalau depannya lagi itu udah kompleks kalimatnya, berarti itu adalah thesis statement-nya. Begitu. Did you got it, Sasa? Oke. Oke, anytime. Terus saya akan menjelaskan tentang development paragraph. Di development paragraph itu terdiri dari topic sentences, yang mana di topic sentences-nya itu pasti berasal dari thesis statement yang saya sudah
mentioned it before. Yes, I was mentioning it before when someone of people or someone of you who asked to me about screening. Okay, a screening. I'm sorry. Nah, in the first example, I had an unforgettable value in Seikino State University. Nah, berarti value ini udah masuk ke ininya, tesis statement. Karena topik sentensesnya itu merupakan subtopiknya dari tesis statement. Kayak pendukung lah gitu intinya. Jadi misal ini merupakan otaknya, ini merupakan jantungnya. Nah, ini seumpamanya merupakan sorry guys. Nah, yang ini when I was bla bla bla, ini merupakan kayak darahnya yang dipompa jantung gitu. Jadi ini yang menceritakan when I was in high school, I was requested as a 20 and 20s SNMPTN participant. Therefore, I enrolled in State University in Semarang. At the university, I'm major in biology and psychology. However, during the announcement, I was declared not to qualify. Jadi aku nggak lolos di SNMPTN 2020 di Semarang, maupun di Semarang doang deh. And then I regressed myself as 20 and 20 SNMPTN participant. I decided to take D3 in hospitality and D3 in accounting. Jadi saya mengambil perhotelan dan D3 akuntansi di Bali, Politeknik Bali. Dan saya got red color, it means that I failed. And then ya, intinya ini menceritakan tentang value. Jadi kayak kegagalan. Jadi ini cuma kayak support dari apa yang ingin kalian ceritakan dalam topik sentences yang dimana dibangun dari tesis statement. Nah, pasti jantung memompa darah itu pasti kan ada tujuannya kan. Misal tujuannya di mana, berhentinya nanti kan di mana kayak gitu misalnya. Menjalirkannya. Nah, pasti ada pemberhentiannya juga. Nah, ini yang merupakan conclusion sentences. Jadi dalam sebuah paragraf developing paragraf atau development paragraf itu kan ada 3. Nah, development paragraf itu pertama terdiri dari topik sentences ini, terus isinya, terus conclusion-nya. Nah, conclusion-nya juga ini udah terbukti value yang mana membuat dia sedih, berarti bad occasion masuknya. Balik lagi ke tesis statement. Nah, menjelaskan tentang ini juga. Nah, jadi aslinya tuh kalian nggak usah baca banyak-banyak. Cukup baca di introduction, di 2, 3, ataupun paragraf paling akhir, itu kalian udah menemukan jawabannya. Bahkan, cara ini tuh nggak hanya di predicting doang, diprediksi doang, tapi bisa kita apply the related author itu loh. Apa ya? Kayak the purpose gitu. The purpose, terus the main idea. The main idea kita bisa cari di introduction paragraph. Oke. And then kita perlu butuhnya lagi nih. Nah, ini ada tesis statement-nya juga di development paragraph. Dan ada supporting-nya. Supporting-nya ini. Nah, dikarenakan ini udah was treated by my friends, berarti dia ditipu. Si autornya ditipu gitu kan. Terus and then when I was in junior high school, I used to sell women's world. I used to itu diartikan bukan saya menggunakan dalam bentuk jamak, dalam bentuk pas ya. I used to sell woman words it's mean that biasanya gitu. I sold the words offline. Once upon a time, one of my friend ordered a medium size water for blah blah blah, and the price blah 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 gitu kan. And then after the item ordered had arrived, ternyata temannya menipu dengan uang palsu. But at time ini nggak boleh pakai but however terus pakai koma. At the time I did not that it was
fake money because it look exactly like real money. Nah, ternyata dia ditipu. Nah, balik lagi, lihat ke tesis statement-nya. Ditipu juga. Tipunya sama siapa? Ini juga ada kuncinya my friend juga. Balik lagi ke tesis statement. Kawan juga kan, itu merupakan tesis statement-nya. Nah, kita butuhkan lagi nih, semisal kita punya banyak waktu ya, di paragraf selanjutnya, yang development paragraf ketiga. I was bullying, which is the worst bad. Kita nggak boleh pakai which is, salah, harusnya that is. Oke. In the last example, I was bullied. That is the worst bad occasion in my life. When I was in elementary school, I loved blah 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 big things like being bullied. So I got the truth in the form of war as well violence. My friends used to beat me up. Is actually this is not Charles but bullied. Okay, to beat me up. And then beside I was sexual assaulted. Sexual assaulted it's just like sexual harassment. It's just like that. And dan dari supporting ini juga itu relate dengan ini topik sentensesnya, bullying. Dan bullying ini dimention juga di tesis statementnya di awal paragraf ini, bullying. Nah, berarti ini adalah otaknya. Otak dari seluruh bacaannya itu. Kan ini bullying kan? Nah, apa? Terus ini paragraf conclusionnya, bad occasion is caused by, oh my god, I'm sorry. Wait, I'm so sorry. So di akhir paragraf, this is bad occasion is caused by, cukup buruk dan membuat depressing. Yang mana ini merupakan conclusionnya dari bullying itu sendiri. Jadi intinya dari 3 paragraf ini apa? Jantungnya dari si otak ini gitu. Jadi ini otak, terus ini kayak jantungnya gitu. Atau kita bisa mengibaratkan seperti gini. Ini otak, ini merupakan sub-sub dari otak, maksudnya dalam artian ada yang bekerja sebagai ini, sebagai ini kayak gitu. Tergantung kita mau mengibaratkan gimana. Tapi biasanya saya mengibaratkan atau dosen saya juga mengibaratkan sebagai otaknya dalam suatu paper atau suatu teks atau suatu passage. And then kita memiliki conclusion paragraph. Conclusion paragraph itu adalah apa? Conclusion paragraph is a paragraph that tell about the sum up of the wall of the paragraph. Jadi conclusion paragraph itu sebuah paragraf yang menceritakan tentang ringkasan dari the wall atau keseluruhan paragraf atau bacaan the wall text or paragraph or text. Oke. Oke, to sum up itu ringkasannya. The bad occasion that I experienced is occasion that I can't forget. Nggak bisa dilupakan. Nah, di to sum up itu kita perlu juga kayak general statement, ya kayak statement pembuka dulu gitu. Baru kita menjelaskan seperti kayak gimana ya? Bisa kita menjelaskan restatement juga. Jadi kita kadang ada penulis yang restatement. Jadi kayak ini kan kalau punya aku kemarin itu nggak restatement kan, alias aku cuma mengkonklusionkan dari keseluruhan bacaan aku ini agar saya bisa mempelajari ini kayak sebagai pengajaran untuk menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Tapi
ada student, ada juga the author that part the wall of the paragraph in conclusion paragraph. Jadi kayak in sum up, those are my bad experience. Experience sama occasion sama aja. Soalnya restatement kita nggak boleh sama plek apa ya bahasa Indonesianya. Ya itulah. Those are my bad connection, bad experience gitu kan. Terus dikasih such as, misal, valuing, I don't know valuing gimana tulisannya. Salah itu kayaknya deh. Terus tricking and bullying. Berarti trick. Taking college. Tricking and bullying. Nah, ada juga autor yang bilang seperti ini. Jadi mereka bisa menempatkan sebuah the wall dari intro sama development paragraph di restatement atau di restate lagi gitu loh, statementnya atau pernyataannya kayak gini. Itulah adalah bad experience saya, seperti itu kegagalan mencari kampus, terus ditipu dan dibully kayak gitu. Terus mesti di paragraf akhir itu ada kata-kata kayak I hope I can be atau be better person or what gitu. Biasanya di paragraf terakhir itu kayak harapan, hoping atau something paragraph that related to it to this one kayak gitu. Jadi dalam paragraph conclusion kita cuma perlu lihat yang awalan. Kan kalau di conclusion kan terdiri dari 3 paragraf kan, atau 2, minimal tuh 2, maksimal 3. Jadi kalau ada author yang ngasih 2, berarti satunya ini yang paling penting, yang paling awal. Kalau 3 berarti 2-nya ini yang lumayan penting gitu. You got the point, guys? Did you have any question? If you have any question, you can immediately unmute your microphone or chat. Guys? Halo Kak Sigit, aku mau tanya. Okay. Yeah. Halo? Yeah, go ahead. Okay. Halo? Suara aku masuk nggak ya? Iya, masuk. Maksudnya go ahead itu, ya itu, maksudnya time is Oh yours. ya, tadi nggak kedengeran Kak. Oh, oke. Iya. Oke, aku mau tanya Kak, dan kayaknya masih berkaitan sama screening, sama structure dan topic sentence. Okay, jadi let's say we understand about the basic screening and structure, but how if the keywords are using unfamiliar words and terminologies, especially in academic writings? For example, they use medical terminology as the keyword, which is that sounds unfamiliar for some people. And let's say we are those people who don't know the meaning. And karena kita nggak tahu, artinya bisa jadi kita nggak ngeh kalau keywords itu malah yang nggak mendukung topic sentence, dan karena kita bingung, jadinya kita kayak tend to baca semua kalimat gitu Kak. Can we still find the topic sentence, or Kak Sigit, do we still have the other strategies or tricks if we face this kind of like situations gitu? Okay. Actually, I feel you guys. Ya, aku pernah merasakan begitu. Soalnya saya juga salah jurusan jadi bahasa Inggris because this is not my passion. So that's why if I'm reading something or my lecturer suggest me to reading something that I cannot to get a point. So biasanya saya langsung melihat ke conclusionnya.
Meskipun itu vocabulary-nya nggak kita tahu, soalnya di conclusion itu the main idea juga, the main idea dari the wall of the paragraph atau the wall of the text. Jadi kayak misal the scientist or political and sometimes it like engineering, ya we can know about vocabulary-nya di sum up-nya kayak gitu. Dan it's better, kadang itu ada juga yang menjebak kita. Kalau di soal SBMPTN dulu itu ada soalnya kayak menjebak. Jadi vocabulary-nya itu yang ditulis di situ tuh kayak persis, tapi aslinya itu maknanya salah. Justru yang sebaliknya itu malah benar. Istilahnya kalau kalian udah pernah TOEFL listening, ya seperti itu. Maybe I cannot I don't really answer your question, but this is I try my best for my experience from my experience. So did you get it? Oke, berarti the first thing let's move to the conclusion first gitu ya. Yeah, actually. So so if you not understand about the sum up or this conclusion, you go ahead about it in the introduction, but the introduction is a little bit complicated. That's why I prepared to go in the conclusion paragraph. So yeah, it's just like that. Okay, thank you, Kak. Yeah, anytime. Okay. Okay, I will looking for my other worksheet when I was on this semester 2. Maybe a final exam or category stories. Maybe categorize. This is my text when I was on semester 2. If I'm not mistaken, this is mid-term test, if I'm not mistaken. But I don't know. But I'm not sure too. So this is about the categories of the stores in my village. So ya, kita bisa tahu di mana yang kita udah tahu kan di sini ini merupakan apa? Introduction paragraph. Ada yang tahu nggak di sini mana sih thesis statement-nya? Coba ada yang bisa? You can raise hand or you can immediately turn on your microphone. Okay. Guys. Okay, could you guess the answer? Guys? Okay, there are no answer. Okay, I will explain it. So, kita udah tahu di sini apa thesis statement-nya. Ini udah thesis statement-nya. Nah, ini merupakan thesis statement-nya. Udah gitu doang. Berarti yang akan diceritakan tentang ini, tipe produk yang dijual di desanya si author gitu, yaitu mainan, fashion atau clothing, terus electronic store. So, ada chat ternyata. Feedback. That's why di sini yang akan diceritakan pada paragraf-paragraf berikutnya. Kok nggak bisa? Oh, sorry. Nah, kalau nggak percaya, kita kan perlu butuh benar nggak sih ini kayak gitu kan? Kita perlu coba ke to sum up. Nah, di to sum up aja udah ada. Nah, lihat ada nih. Based on the types of the product sold, the story and village are divided into two categories, namely two stores, clothing store and electronic store, just like that. So, udah kita aslinya nggak usah baca semua ini, kita udah ketahuan loh, maksudnya dalam artian kita sudah bisa memprediksi apa sih yang akan diceritakan in this
in this story, or I'm sorry, in this text. Udah, bakalan menceritakan toy store berarti tentang mainan. Kalau clothing store ya berarti tentang pakaian kayak gitu. Electronic store berarti ya tentang elektronik gitu. Udah itu doang. Jadi kita nggak usah pusing-pusing baca the wall of the sentences. Kalau kita udah tahu caranya nyari thesis statement, karena thesis statement basically di buku itu udah di buku ya. Kalau nggak salah itu buku apa ya di academic writing, orang Jepang pokoknya yang nulis, was written by Japanese people. Kalau siapa ya kok lupa. Sepertinya aku punya bukunya. Wait, I will show you. Bukunya namanya ini kayaknya deh. Soalnya bukunya ada dua, yang satu itu tentang lebih ke spesifik ke essay writing. Oke. Ini bukunya. Nah, bukunya yang ini versinya Charles Darwin University di Universitas Charles Darwin. Ada satunya lagi orang Jepang pokoknya yang nulis. Saya lupa namanya. Nah, thesis statement itu kebanyakan berada di ini, hampir di akhir, atau bisa jadi di hampir akhir kayak seperti ini. Udah. Thesis statement itu menjelaskan dari apa? Thesis statement itu kayak the mother engineer kayak gitu, just like that. And then there will be told in the next paragraph gitu. Kayak gini diceritakan dari thesis statement. Toy store, udah ini toy store yang dimana menceritakan tentang pertama tentang Alip store, sell tentang view of the toys, terus and then ada Curly, and then ada Paw store. Nah udah ini menceritakan tentang store doang. Terus kalau kita nggak percaya, kita buktikan lagi dengan the second category. Now, the second category is the category of the clothing store that sell a wide variety of the clothing. The clothing store is a store that sells a variety of clothes, pants, skirt, and much more. In my village, there is a called Ambar. Nah, this is the mention it that Ambar is mentioned in here that sell about Koreans fashion, just like maybe in skirt, maybe pants, maybe t-shirt, and so on. And then there is a mall store, which is famous for the quality of the clothes sold in the outer village, just like that. Berarti ini menceritakan tentang fashion doang atau fashion dalam artian clothing gitu. I'm sorry, I will charging my laptop because this is a little bit low. So sorry, wait for a minute, guys. So sorry, guys. Okay. Okay, the third category is the category of the electronic store. Nah, kita udah di-mention di sini awalnya di electronic store. Nah, ini bakal menceritakan tentang apa? Gitu. Pasti tentang elektronik. It's possible about the handphone. It's possible about maybe kulkas atau TV atau lain-lainnya lah kayak gitu. Nah, kita coba baca ya. The third category is the category of the electronical store that sells a wide range of electronic products. An electronic store is a store that sells electronic products such as remotes, mobile phones, and much more. For example, the puas. Nah, di sini ada dimensi adalah puas dulu. Terus habis itu, this is store about the complete one gitu. Terus and then there is Tintin store. Terus ada
Gunung Panti Store. Nah, ini cuma hanya menjelaskan tentang store-store yang berhubungan dengan electronic store doang. Jadi related to electronic gitu. Terus habis itu sum up-nya juga tentang toy store, clothing store, and electronic store. That's all, guys. That's all for ininya category of store in my village. And then, okay, I have the text. The text is about sleepiness. Dari sini, so sorry, ini actually I'm not editing the text. 1 and 2 and 3, okay. Nah, beda lagi dalam konteks ini. Ini kita udah lihat dulu ya yang development paragraph. Di sini ada melatonin production in the brain atau produksi melatonin di otak kita, di otak maksudnya. Terus habis itu overeating can cause, jadi kebanyakan makan. Terus habis itu ada bad sleeping. Nah, ini kata kunci doang. Ini aslinya overeating doang. Terus yang kata kuncinya ini adalah melatonin production. Kata kuncinya udah ya. Kita nggak usah perlu baca the wall ininya. Terus habis ini kita perlu cari. Nah, the other stem and release the control side ini nggak bisa. Terus the hormone increase ini juga nggak bisa. The blood glucagon and itu juga nggak bisa. Oh my god, what is that? Okay, and then nah ini kita udah bisa kalimat kompleks. Ini kalimat kompleks berarti udah ini, oh my god, I will change it to nggak bisa. Oke, ini merupakan tesis statementnya. Nah, tadi aku bisa mention juga bahwa pada dasarnya kadang itu ada yang di sini, kadang itu ada yang di sini, kadang itu ada di first style, just like in the tengah-tengahnya. Tergantung dari kalimatnya. Semakin banyak kalimatnya itu semakin ke tengah posisinya biasanya ya. Tapi banyak juga yang semakin banyak ditaruh di akhir gitu. Ada juga. Gitu. Nah, kalau dalam konteks ini dia berada di hampir akhir, hampir. Nah, udah kan ini what you consume, massive sleeping habit, terus your health condition and so forth. Ini kan kayak konsumsinya dulu. Berarti konsumsi food kan di sini. Ini masuknya di sini. Terus sleeping habit, bad sleeping masuknya di sini. Health condition berarti ini dari masuk bad sleeping juga. Terus habis itu yang messy sleeping itu juga di overeating karena dia itu menghasilkan kayak rasa kantuk kan kalau itu, jadi kita memiliki messy sleeping habit gitu. Jadi pada dasarnya kita bisa predict bahwa di sini tuh akan menjelaskan tentang rasa kantuk itu disebabkan oleh faktor ini, makanan, bla 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 ini, dan sudah terbukti dari development paragrafnya itu. So I have one question. So it can dari kalimat di atas, it can be predicted from the basic that. Can you answer it, guys? Who want to be volunteer? Guys, can you turn on your microphone? Or maybe you can raise hand or chat. Volunteer, please. Okay. Okay, there's no people who want to answer it. So the answer is C. The less you eat carbohydrate right food, that you will be
cause feel drowsy. So this is the better, about the reasons. Dari kalimat this reason why you sit after eating carbohydrate food, gitu dibisikan bahwa mengonsumsi makanan itu bisa menyebabkan kayak kantuk berkurang juga sih. Soalnya kan di overeatingnya juga kan apa? Kalian bisa terjaga kan karena melatoninnya itu. Yeah, that's all for me, guys. Did you have any question related to this PowerPoint, related to this, related to this one? So do you have any question, guys? Hello, guys. Did you have any question? I will stop share. Okay. Enggak, okay. If there is no question, so I will. Okay, I will end the meeting today. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya juga, terus atas waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye bye and see you. Halo admin, apakah saya boleh keluar? Okay, thank you admin for your times, and thank you for recording me when I was tutoring. Okay, thank you so